بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلواته وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان أمهات المسلمة rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh atas karunia, kenikmatan, keafiatan, kemudahan, izin dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas hidayatul Islam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kenikmatan yang luar biasa, yaitu ni'matul Islam atau hidayatul Islam. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perlu diperhatikan bahwa hidayatul Islam itu terbagi menjadi dua. Hidayatul Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-hidayatu ilal Islam. Yang pertama al-hidayatu ilal Islam. Apa artinya? Hidayah, petunjuk, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkannya kita ke dalam Islam atau dijadikannya kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Dan ini merupakan kenikmatan yang paling besar. Kata para ulama, hidayah ini merupakan pokok dari semua hidayah dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba buka di dalam Al-Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19. Allah berfirman, sudah semua? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Kemudian di dalam surah kelima Al-Ma'idah di ayat yang ketiga, jemaah sekalian, di pertengahan ayat, karena ayat ketiga itu agak panjang, jadi di pertengahan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati
wa raditu lakumul islama dina. Apa artinya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah sempurnakan agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku juga telah sempurnakan kenikmatanku bagi kalian, dan aku ridha agama Islam sebagai agama kalian. Perhatikan jemaah sekalian, di ayat tersebut Allah menggandengkan antara agama dengan kenikmatan, menunjukkan bahawa agama itu, yakni agama Islam, merupakan kenikmatan yang paling besar. Kami ulangi, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat surah Al-Maidah ayat ketiga, Allah menggandengkan antara agama Islam dengan kenikmatan, menunjukkan bahawa anugerah atau hidayah atau kenikmatan yang paling besar, yang paling agung, yang paling mulia bagi seorang hamba adalah Islam. Maka kita bersyukur jemaah sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tugas kita sebagai seorang hamba apa? Terus menjaga anugerah hidayah yang besar ini dalam diri kita. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama apa? Al-hidayatu ilal Islam. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, hidayah yang kedua adalah al-hidayatu fil Islam. Tadi ila, sekarang fi. Apa artinya? Petunjuk, taufik, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam. Kami ulangi. Yang kedua adalah al-hidayatu fil Islam. Artinya petunjuk, hidayah, kemudahan, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya di dalam Islam. Jelas? Alhamdulillah. Ada pertanyaan, Ustaz, berarti kan kita sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai seorang muslim dan muslimah. Apakah kita butuh hidayah yang lain? Sangat butuh jemaah. Sangat-sangat apa? Butuh kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hidayah yang kedua ini adalah hidayah secara terperinci. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah yang pertama. Namun tidak ada jaminan jemaah sekalian untuk kita bisa mendapatkan hidayah yang kedua. Apa contohnya? Saya tanya kepada jemaah sekalian, banyak enggak atau sebagian kaum muslimin sudah menjadi seorang muslim dan muslimah, namun masih banyak di antara saudara kita, saudari kita belum bisa menjaga salatnya? Banyak. Berarti dia harus atau membutuhkan, kita membutuhkan apa? Hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjaga salat kita. Banyak enggak saudara kita atau saudari kita ketika bulan Ramadan ada yang enggak puasa? Banyak? Ada ya, bukan banyak. Mudah-mudahan enggak banyak, ada.
Ini menunjukkan jemaah sekalian bahawa kita butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjalani ibadah puasa. Maka tadi saya katakan bahawa hidayah yang kedua ini adalah hidayah terperinci. Secara sederhananya adalah kita membutuhkan hidayah demi hidayah di setiap amal soleh kita, di setiap niat baik kita di dalam melakukan kebaikan. Dan Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa beliau? Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Allah, zat yang maha hidup, zat yang maha berdiri sendiri. Birahmatika ya Allah, dengan rahmatmu astaghith. Apa arti astaghith? Aku memohon pertolongan kepadamu. Padahal beliau seorang nabi, agamanya Islam, tapi beliau terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa lanjutannya jemaah sekalian? Astaghithu aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaiki seluruh urusanku. Permudah semua niat baikku. Permudah apa? Di setiap amal solehku. Wala takilni ila nafsi turfata ain. Jangan engkau tinggalkan aku dalam kesendirian tanpa dirimu. Indah jemaah sekalian. Ya, kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala atau kebutuhan kita terhadap hidayah Allah Subhanahu wa taala melebihi kebutuhan kita daripada makan dan minum. Bukankah ya permohonan yang paling sering kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal berapa kali dalam sehari? Minimal 17. Apa kita minta jemaah? Ihdinas siratal mustaqim. Ini bukti bahawa hidayah itu terus kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai meninggal? Belum. Sampai kapan kita butuh hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sampai kita masuk ke dalam syurga. Ikhwatal iman, akhawatul muslimah, bapa dan ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang harus kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenikmatan yang tidak kalah pentingnya untuk kita syukuri apa? Ni'matus sunnah. Apa? Ni'mat sunnah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa mengamalkan Islam ini sesuai dengan petunjuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak semua jemaah sekalian, ya, seorang muslim atau muslimah mampu mengamalkan keislamannya sesuai dengan petunjuk ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk yang terbaik untuk kita ikuti apa? Petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayatul Islam, baik itu hidayah ilal Islam atau hidayah
fil Islam, dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya anugerah kita bisa menjalani keislaman kita di atas petunjuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seorang hamba sudah mendapatkan kebaikan melebihi dunia dan seisinya. Maka ini harus kita jaga jemaah sekalian. Ini yang harus apa? Kita jaga. Bagaimana cara menjaganya? Di antaranya seperti ini, hadir di majelis ilmu, belajar dan terus belajar. Sampai kapan kita belajar? Sampai kapan? Sampai mati. Betul? Iya. Sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Ada seorang ulama hadis jemaah sekalian, dan beliau ya kerjaannya menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus sepanjang hidupnya beliau ya memberikan atau mengajarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika naza', apa itu naza'? Sakaratul maut, beliau melantunkan, masih meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis yang beliau riwayatkan atau sampaikan kepada muridnya apa? Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Meninggal beliau. Saya merinding jemaah sekalian. Artinya agar nikmat Islam, hidayah sunnah ini terus berada dalam jiwa kita, kita rawat, kita jaga, ya, dengan cara apa? Belajar ilmu syar'i, hadir di majelis ilmu yang di dalamnya dibacakan qala Allah, qala Rasul. Dan ini yang membuat hati kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi sarana ya kita bisa lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala karena kita belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sementara kita belum mengenal Allah Subhanahu wa taala? Hanya sebatas mengenal secara global saja. Bagaimana ya kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sementara kita belum mengenal Allah dan Rasulnya? Bukankah indikasi dari ilmu yang bermanfaat itu adalah apa? Melahirkan rasa takut di dalam hati. Coba buka di dalam surah Fatir, surah keberapa Fatir? Surah ketiga 5 ya, ayat 28. Apa kata Allah? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Apa jemaah sekalian? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berilmu. Ada pertanyaan lagi jemaah sekalian. Ustaz, banyak orang yang berilmu tentang agama, banyak orang yang paham terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, tapi masih melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan pelanggaran yang besar. Berarti dipastikan menurut ayat ini berarti ilmunya tidak bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat itu jamaah sekalian adalah ilmu yang melahirkan rasa takut dalam hati seorang hamba. Itu. Maka ketika kita semakin berilmu, ketika kita semakin mengenal Allah, ketika kita semakin mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan hati kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dipastikan jamaah sekalian ilmu itu bermanfaat dalam diri kita.
Itu sekilas mukaddimah yang ana sampaikan dan perlu ana sampaikan ini agar kita apa? Agar kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan puncak syukur itu apa? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncak daripada syukur itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman wa akhawatul muslimah, bapa dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita lanjutkan ya. Tema kita kali ini apa? Akhiri dengan kemuliaan. Kita berangkat dari sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis seorang sahabat yang mulia yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan sahabat Abi Hurairah ini jamaah sekalian salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibayangkan sepanjang masa ya para ulama hadis, para asatidzah menyampaikan sebuah hadis ketika nama beliau disebutkan radhiyallahu anhu, dan ini buah daripada apa? Keberkahan ilmu. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Usia atau umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan sedikit sekali di antara mereka yang melampaui batasan itu. Bisa dihitung jamaah sekalian. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sahihnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membatasi mayoritas ya usia umat beliau antara 60 sampai 70 tahun. Dan kita sekarang yang hadir di sini rata-rata berapa? 20 tahun. Hah? Berapa, Bu? Hah? 30 ada? Jauh Ustaz. Hah? Kita yang hadir di sini ya mungkin semuanya ya atau rata-rata sudah melewati setengah dari yang dibatasi oleh yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang di bawah 30 di sini? Di bawah 35 ada? Oh, enggak ada. Berarti kita semua ya sudah melewati setengah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ana baru setengahnya 35. Tapi tidak selalu yang tua itu lebih duluan. Ya. Ibaratnya jamaah sekalian, kalau kita ya di sebuah perlombaan kita sudah berada mendekati garis finish. Apa maknanya? Kita semua yang hadir di sini sudah mendekati gerbang yang namanya kematian. Baru bilang Allahu Akbar Ustaz. Inilah ya apa manfaat dari majlis ilmu yang tadinya mungkin sebelum kita masuk, sebelum kita duduk, wah kita berangan-angan ya masih panjang perjalanan hidup ini. Ketika kita duduk di sini dan disampaikan oleh seorang ustaz, ya Allah ustaz sudah ini pendek ini ustaz. Tersadar jamaah sekalian ya. Maka sekali lagi itu buah dan manfaat dari menghadiri majlis ilmu. Maka sekali lagi kita semua yang hadir di sini sudah mendekati yang namanya kematian. Akhul Islam azani Allahu wa iyyakum. Karena sadar atau tidak jamaah sekalian, kehidupan ini atau kehidupan dunia ini begitu singkat. Hari-hari berlalu begitu cepat.
Kemarin 2022, sekarang 2023. Dan memang itulah sifat apa? Sifat dunia. Dunia dani, di antara sifat dunia adalah dekat masanya, cepat berlalunya. Coba lihat di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah 79 An-Nazi'at, ayat yang terakhir, ayat 46. Apa kata Allah? Sudah ketemu jemaah? Catat ya, nanti supaya di rumah dimurajahkan, ya, diulang-ulang bahwa Al-Quran itu merupakan apa? Obat bagi kita. Ya, kalau jemaah rata-rata memiliki IQ seperti Imam Syafi'i, nggak usah bawa buku, nggak usah bawa pulpen, ya. Tapi kita ini apa? Lemah ingatannya jemaah sekalian. Surah apa? An-Nazi'at, surah ke-79 ayat yang terakhir. Apa kata Allah? Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Terasa kita di kehidupan dunia ini hanya di waktu sore hari dan di pagi hari. Singkat jemaah sekalian. Di dalam surah ke-10 Yunus ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu." Surah Yunus surah ke-10 ayat 45, "Ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar." Hanya terasa apa? Seperti sesaat di waktu siang saja jemaah sekalian. Untuk apa? Yata'arafuna bainahum, hanya sebatas saling mengenal. Singkat enggak? Begitu singkat jemaah sekalian. Begitu pendek. Begitu sedikit kehidupan dunia ini. Maka ketika kita sudah mengetahui, ya, kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang singkat, kehidupan yang hanya bilangan tahun saja, 60 sampai 70 tahun kita akan lalui. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan hidup sampai detik ini, mari kita pasang niat yang baik, azam, tekad yang kuat untuk memperbaiki sisa-sisa dari usia yang Allah masih berikan kepada kita. Kita berusaha untuk mengakhiri kehidupan ini dengan kemuliaan. Jangan kita terlena jemaah sekalian dengan sisa usia yang masih ada. Jangan kita terlena dengan sisa usia yang masih ada. Kenapa jemaah sekalian? Karena usia kita ini hanya sebatas bilangan hari-hari saja. Ketika satu hari berlalu dalam diri kita, dalam kehidupan kita, maka berlalu pula bagian dalam diri kita. Itu perkataan Hasan Al-Basri, seorang ulama. Ya bna Adam, wahai manusia, innama anta ayyamun. Kalian itu bagaikan apa? Bilangan hari-hari semata. Idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Kalau satu hari berlalu dalam kehidupanmu, maka berlalulah sebagian dalam dirimu. Apakah kita akan terus terlena? Apakah kita harus berpoya-poya menyia-nyiakan kehidupan ini jamaah sekalian? Sementara kita menginginkan akhir kehidupan kita diakhiri dengan sebuah kemuliaan. Tidak mungkin jamaah sekalian. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mau jujur, ya, sudah begitu nasihat, sudah begitu banyak nasihat yang kita dengar, yang kita baca di dalam kitab-kitab para ulama.
Peringatan akan kematian jamaah sekalian, peringatan tentang kematian sudah sering kita saksikan, betul enggak? Sudah sering kita lihat. Motivasi untuk memanfaatkan sisa usia yang masih ada sudah sering kita dapatkan. Tinggal kita kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita ingin memanfaatkan sisa usia yang masih ada ini dengan kemuliaan, dengan kebaikan, ataukah kita terus terlena dengan kehidupan dunia ini, terus kita memperturutkan hawa nafsu kita? Jamaah sekalian, yang perlu kita ingat apa? Ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala, dan pesan ini harus kita segera jawab, dan jawabannya harus kita letakkan di dalam hati sanubari kita. Ini tidak main-main jamaah sekalian, pesan dari langit. Jangan pernah kita abaikan. Kalau datang pesan dari sesama manusia, segera kita respon. Kalau datang WA dari bos kita, dari atasan kita, segera kita tanggapi. Mari coba lihat pesan Allah Subhanahu wa taala. Apa pesan yang Allah Subhanahu wa taala pesankan kepada seorang hamba? Dan pesan ini ada dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah ketiga Ali Imran ayat 102. Surah berapa jemaah? Surah ketiga Ali Imran ayat 102. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Perhatikan panggilan terindah bagi seorang muslim dan muslimah. Wahai hambaku yang beriman. Kalau tidak beriman, tutup kupingnya. Karena panggilan ini khusus bagi orang-orang yang beriman. Panggilan terindah jemaah sekalian. Dari siapa? Dari pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Dan panggilan ini diturunkan dari langit. Bayangkan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tuqatih, dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Jemaah, kalau kita mau jujur sama Allah Subhanahu wa taala, Allah pun jujur sama kita. Kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan hidup kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah 65 At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dalam kehidupannya. Namun bukan ini yang menjadi poin kita atau saksi bahasan kita. Pesan Allah di penghujung ayat tersebut apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini pesan yang sangat berharga yang segera kita jawab jemaah sekalian. Harus memiliki komitmen dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita. Apa kata Allah? Jangan sekali-kali kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim dan muslimah. Ini komitmen. Mau enggak sekarang kita berkomitmen dengan Allah Subhanahu wa taala untuk kita tidak mau meninggalkan dunia ini kecuali dengan membawa jati diri kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Siap komitmen jamaah sekalian? Bukankah kita mengharapkan perjumpaan yang indah dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka kita harus apa? Memiliki komitmen dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita apa? Wahai hambaku, jangan sekali-kali kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan berserah diri kepadaku, kata Allah. Ini komitmen yang berat jamaah sekalian. Namun harus kita pegang, harus kita sepakati, harus kita bangun komitmen
dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menginginkan di akhir kehidupan kita dengan mengakhiri dengan kemuliaan. Kalau kita membuka tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, ketika beliau menafsirkan ayat yang mulia ini, apa kata beliau? Man 'asha 'alaihi mata 'alaihi. Man 'asha 'alaihi mata 'alaihi. Apa artinya jemaah sekalian? Barang siapa yang memiliki pola hidup tertentu, maka Allah akan wafatkan dengan pola itu. Perhatikan. Barang siapa yang memiliki gaya hidup tertentu, maka Allah Subhanahu wa taala, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mewafatkan hamba tersebut dengan gaya hidupnya. Ini poin kajian kita jemaah sekalian. Sekarang tinggal kita bagaimana keinginan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita yang memilih mau mengakhiri kehidupan ini dengan penuh kemuliaan atau sebaliknya. Kalau kita memiliki komitmen untuk mengakhiri kehidupan di dunia ini dengan membawa kemuliaan, maka ingat, perbaiki kehidupan kita. Perbaiki pola kehidupan kita. Kalau kita mau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi menjadi seorang muslim dan muslimah, maka tidak ada pilihan lain, tidak ada cara lain jemaah sekalian, kita harus menjaga keislaman kita ketika kita masih hidup. Jaga keislaman kita ini dengan baik. Pupuk dia supaya terus bersemi dalam hati kita. Sirami dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat enggak? Berat. Sesuatu yang paling berat adalah konsisten di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsisten, istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita bisa mengakhiri kehidupan ini dengan kemuliaan sementara lisan kita kering, jarang mengucapkan kalimat-kalimat mulia? Bagaimana mungkin kita bisa mengakhiri kehidupan ini di tempat mulia sementara kita jarang menghadiri tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sekali lagi, man 'asha 'alaihi mata 'alaihi. Siapa yang memiliki pola kehidupan tertentu, maka Allah akan wafatkan dia dengan pola itu. Pernahkah kita mendengar ada seorang yang ketika meninggal sedang na'udzubillah memegang leher botol? Ada? Pernahkah kita mendengar ketika seseorang meninggal dunia, na'udzubillah, sedang berzina? Ada jemaah sekalian? Ada. Atau sebaliknya, pernahkah kita mendengar seseorang yang ketika wafat dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada. Banyak bahkan. Kita jadikan ini sebuah pelajaran dan harapan agar kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa banyak kemuliaan. Ingat poin kehidupan kita selama 60 tahun sampai 70 atau lebih dari itu, bagaimana kita menutupnya. Poinnya di mana? Di akhirnya. Innamal a'malu binniyat lagi. Innamal a'malu bil khawatim. Masya Allah, ini kuat kayaknya hadis arba'innya ini.
Wah, ini innamal a'malu binniyat, Ustaz. Bukan jamaah. Innamal a'malu bil khawatim. Iya. Sesungguhnya amalan seorang hamba itu tergantung penutupnya, tergantung endingnya, tergantung akhirnya jamaah sekalian. Maka kalau kita ingin atau mengharapkan ya penutup yang baik, ending yang sempurna, menjadi sebuah kemuliaan, maka harus kita persiapkan dari sekarang. 5 menit atau bahkan kurang ketika seorang itu mengalami sakaratul maut, itu berpengaruh dari sekarang. Namun di antara keindahan Islam, di antara kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah melihat kepada masa lalu hambanya. Kita semua mungkin memiliki masa lalu yang berbeda-beda. Mungkin dahulu kita kurang baik jamaah sekalian. Mungkin dahulu kita penuh dengan kelalaian, penuh dengan kedurhakaan, entah itu kepada orang tua atau kepada suami, penuh dengan dosa dan khilaf. Ingat sebuah pelajaran dari para ulama mengatakan, laisal ibratu binaqsil bidayah walakin bikamalin nihayah. Apa artinya? Poinnya, Islam itu tidak pernah melihat kekurangan masa lalu, namun Islam selalu melihat kesempurnaan akhirnya. Supaya apa? Supaya terus kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, optimis untuk bisa mengakhiri kehidupan ini dengan kemuliaan. Siapa contohnya? Banyak contohnya jamaah sekalian. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya siapa? Umar ibn Khattab. Beliau masuk Islam sudah tidak muda lagi. Artinya sebelumnya beragama selain Islam, dan ini dosa yang paling besar. Tapi lihat, beliau mampu mengakhiri kehidupannya dengan penuh kemuliaan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan, pujian dari langit ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut para sahabat. Dan Allah memberikan gelar. Apa gelarnya? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Lihat, sahabat itu gelarnya di mana jemaah sekalian? Di belakang. Kalau kita lebih semangat mencari gelar di depan. Profesor, doktor, fulan bin fulan, selesai. Para sahabat itu mulia, dan mereka ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah bongkar isi hati para sahabat. Padahal jamaah sekalian, perbedaan kita dengan sahabat itu sedikit. Benar ini. Sedikit. Perbedaan kita dengan sahabat itu sedikit jamaah sekalian. Kalau sahabat sedikit makannya, kalau kita sedikit-dikit makan. Sahabat itu sedikit tidurnya, banyak ibadahnya. Kita sedikit-dikit tidur, di kajian tidur. Enggak di sini insyaallah. Tapi lihat jemaah sekalian, sahabat itu sedikit tertawanya, kita sedikit-dikit tertawa nggak jelas. Jadi Islam itu tidak pernah melihat kekurangan awalnya. Setiap kita memiliki masa lalu yang berbeda-beda jemaah sekalian, namun setiap kita berhak menentukan akhir dari kehidupan kita.
Maka kita harus bersemangat memaksimalkan usia yang masih ada yang Allah berikan kepada kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara tanda kebaikan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala, Allah sibukkan seorang hamba tersebut di penghujung usianya dengan ketaatan. Kami ulangi, di antara kebaikan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seorang hamba itu disibukkan dengan ketaatan demi ketaatan di penghujung usianya. Di dalam hadis yang sahih jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sebuah hadis yang mulia. Apa kata beliau? "Idza aradallahu bi'abdihi khairan." "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu." Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan mempekerjakan hamba tersebut. Ketika hadis ini didengarkan oleh para sahabat, maka para sahabat belum memahami hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa yasta'miluhu?" Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara Allah mempekerjakan hambanya?" Bagaimana cara Allah mempekerjakan hambanya? Perhatikan jemaah sekalian. Beliau mengatakan, "Yuwaffiquhullahu bi'abdihi bi'amalin salih qabla mautih." Cara Allah mempekerjakan seorang hamba adalah Allah senantiasa memberikan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah di dalam setiap amal saleh. Disibukkan seorang hamba dengan ketaatan, dengan kebaikan sebelum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum apa? Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, ketika kita merasa di penghujung usia kita ini, kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, zikir kita sudah kita tambah, bacaan Quran kita terus kita latunkan, kita sering menghadiri majlis ilmu, artinya kita disibukkan dengan ketaatan demi ketaatan, maka bersyukurlah, berbahagialah. Boleh bahagia Ustaz? Boleh. Bahagia dalam diri sendiri. Yang tidak boleh itu apa? Ujub. Berbahagia dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita atas amal soleh yang bisa kita lakukan di penghujung usia kita, itu merupakan tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jaga itu jemaah sekalian. Ingat, fitnah itu terus ada selama kita masih hidup. Ya khatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan atau amalkan agar kita bisa mengakhiri kehidupan ini dengan penuh kemuliaan. Coba buka di dalam surah 18 Al-Kahfi, ayat yang terakhir. Surah 18 Al-Kahfi, ayat yang terakhir. Di pertengahan ayat itu mengatakan apa? Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada.
Katakan Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama ana basyarum mithlukum." Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kalian. Yuha ilai, yang hanya dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa wahyunya? Annama ilahukum ilahu wahid. Bahwasannya ilah kalian, Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Siapa? Allahu Rabbul Alamin. Kemudian barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, ingat, perjumpaan yang baik. Ya, perjumpaan yang baik. Apa yang harus dilakukan? Falyamal amalan salihah. Berarti langkah pertama yang bisa kita lakukan, yang bisa kita ikhtiarkan dalam kehidupan kita bagi orang yang mendambakan pertemuan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala adalah sibukkan dengan amal saleh. Amal saleh yang paling mulia apa jemaah sekalian? Amal saleh yang paling tinggi apa? Apa? Sedekah? Bukan. Amal soleh yang paling tinggi apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ya, di dalam kitab Syekh At-Tamimi rahimahullah, di dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, beliau mengatakan, wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid. Perintah yang paling mulia, amal soleh yang paling agung adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti langkah pertama apa? Agar kita bisa mengakhiri kehidupan kita ini dengan penuh kemuliaan, memurnikan dan terus memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ini amalan hati jemaah sekalian. Ya, tauhid namanya adalah apa? Aqidah. Akidah atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang terus menjaga tauhidnya, barang siapa yang terus memurnikan akidahnya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengokohkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengokohkan ucapannya di akhir hidupnya. Apa kalimat tauhid yang kita ketahui? Kalimat la ilaha illallah. Itu kalimat tauhid yang harus kita jaga. Bukankah kita ingin mengakhiri kehidupan ini dengan mengucapkan kalimat yang mulia itu? Maka jaga kalimat yang mulia ini, artinya jaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mampu dan berusaha dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga keimanan kita, berusaha memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jaminan, Allah akan mengokohkan kalimat seorang hamba di akhir usianya, di akhir hayatnya dengan kalimat yang kokoh. Apa dalilnya? Lihat di dalam surah 14 Ibrahim. Lihat di dalam surah 14 Ibrahim ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit." Perhatikan, ini keutamaan daripada seseorang menjaga akidahnya, seseorang yang senantiasa memurnikan tauhidnya selama hidupnya, terlebih ketika dia berada di penghujung usianya. Allah akan mengokohkan kalimatnya. Yuthabbitullahu alladhina amanu. Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh. Apa itu? Kalimat la ilaha illallah. Mudah enggak bagi Allah jemaah sekalian? Mudah bagi Allah? Sangat mudah.
fil hayatid dunya wa fil akhirah. Fil hayatid dunya, kalau kita buka tafsir para ulama, adalah ketika seseorang itu dalam keadaan sakaratul maut, Allah akan mengokohkan apa? Ucapan seorang hamba dengan ucapan yang kokoh berupa kalimat la ilaha illallah. Wa fil akhirah, ada sebagian ulama mengatakan di akhirat itu termasuk apa? Ketika ditanya oleh dua malaikat di dalam kuburnya. Maka sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian untuk mengokohkan ucapan kita ketika kita sedang sakaratul maut. Baik ketika kita masih hidup di dunia, maksudnya ketika kita sakaratul maut, atau ketika kita berada di alam akhirat, yaitu alam barzakh. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, yang bisa kita lakukan agar kita bisa mengakhiri kehidupan ini dengan kemuliaan adalah apa tadi? Amal saleh. Ingat, beramal bukan sekedar beramal jemaah sekalian. Sekarang kita sudah menghadiri majelis ilmu, sering kita hadir di majelis ilmu, maka seorang muslim dan muslimah itu harus selektif dalam beramal. Kata para ulama, belum dikatakan amal soleh kalau tidak terpenuhi dua syarat. Belum dikatakan amal soleh kalau tidak terpenuhi dua syarat. Pertama apa? Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua apa? Ayyakunu ala sunnah, sesuai dengan petunjuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin beramal jemaah sekalian, tanyakan dalam diri kita. Sebelum kita beramal, ya, tanyakan dalam diri kita dua pertanyaan. 5 wa kaifa. 5, untuk siapa saya beramal? Untuk siapa? Untuk siapa saya beramal? Dan kedua, bagaimana cara saya beramal? Kalau untuk siapa tadi? Berarti jelas untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana cara beramal? Lihat petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu harus kita apa? Tanamkan, biasakan dalam diri kita ketika kita ingin beramal, salat, puasa, sedekah dan seterusnya, tanyakan untuk siapa dan bagaimana saya beramal. Karena amal soleh itu bukan sekedar kuantitas jamaah sekalian, tapi kualitas. Yang terpenting dan yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bukan kuantitasnya, tapi apa? Kualitasnya terlebih dahulu, baru kuantitas. Maka salah satu sarana untuk bisa kita tempuh agar bisa mengakhiri kehidupan kita ini dengan baik, perbanyak amal soleh. Perbanyak apa? Amal soleh. Dan rumus dalam beramal soleh itu harus dipaksa. Harus apa? Dipaksa. Kalau enggak bisa jemaah sekalian. Iya. Karena ibadah itu selalu bertolak belakang dengan apa? Kemalasan. Hal yang terberat bagi seorang hamba apa? Ibadah. Betul enggak? Hal yang terberat bagi seorang hamba adalah apa? Ibadah, kecuali yang Allah berikan kemudahan di dalamnya. Oleh karena itu di dalam surah Al-Fatihah apa kata Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah mendahulukan kata ibadah daripada kata pertolongan, menunjukkan seseorang tidak mampu melakukan satu ibadah kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti berat enggak jemaah sekalian? Berat. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doanya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa husni ibadatik. Secara logika, bersyukur kepada Allah gampang enggak? Mudah enggak?
Mudah, tinggal kita bilang apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pertanyaannya, lebih banyak mana yang bersyukur kepada Allah atau yang kufur kepada Allah? Hah? Bersyukur kepada Allah paling banyak? Serius nih? Serius? Nanti saya bawakan dalilnya nanti. Apa kata Allah? Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Allah bongkar jamaah sekalian. Kita enggak malu apa? Allah bongkar dalam Al-Quran. Sedikit dari hambaku yang bisa bersyukur, kata Allah. Sekarang kita bilang banyak. Masya Allah, kayaknya mau memuji diri sendiri ini. Allah mengatakan apa? Wa qalilum min ibadiyash dzalika bi annahum dzalika bi anna fadlallahi katsira wa annahum la yashkurun wa aktsarahum la yashkurun. Begitu banyak karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, namun sedikit atau kebanyakan mereka bersyukur atau tidak bersyukur? Baru serentak tidak bersyukur. Tadi bersyukur katanya. Ini menunjukkan apa jemaah sekalian? Ibadah itu harus dipaksa. Itu Al-Quran di dinding, di lemari kita nggak akan turun, nggak akan kebuka kalau kita nggak paksa. Kita beli di pas umrah tahun lalu, sekarang nggak diturun-turunin tuh. Kenapa? Karena niatnya buat pajangan, bukan buat dibaca. Maka harus kita paksa, langkahkan kaki kita, ambil tuh Quran, buka. Jangan buka doang. Dibaca jamaah sekalian. Ya, Al-Quran diturunkan bukan untuk pajangan, mainan tembok, bukan. Al-Quran diturunkan untuk apa? Dibaca, petunjuk sebagai rahmat, hidayah, obat bagi hati. Kita tidak akan pernah menikmati kenikmatan yang namanya ibadah qiyamul lail kalau kita enggak memaksakan diri. Dan ikhtiar kita adalah memaksakan diri dalam beribadah itu, dan nanti Allah akan berikan kemudahan. Lihat di dalam surah 29 Al-Ankabut ayat terakhir. Apa kata Allah? Walladzina jahadu fina. Coba buka surah 29 Al-Ankabut. Ayat terakhir, ayat 69. Apa kata Allah? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, apa artinya? Memaksakan diri. Dan orang-orang yang senantiasa memaksakan diri, bersungguh-sungguh untuk mencari apa? Jalanku. Ya, keridhaan kami. Artinya beramal saleh, dia paksakan untuk membaca Al-Quran, dia paksakan untuk apa? Berzikir pagi dan petang, ya, beristighfar, menjaga salat wajibnya, menjaga salat sunnahnya, dan seterusnya. Maka apa kata Allah? Lanahdiyannahum subulana. Allah akan mudahkan jalan itu. Tapi harus dipaksakan. Kita tidak akan menikmati indahnya khatamul Quran, ya, sebanyak 30 juz kalau kita tidak diawali dengan sebuah paksaan dalam beribadah. Sementara dalam ibadah tadi saya katakan bahwa banyak godaan-godaan syaitan. Maka kita harus bersungguh-sungguh jamaah sekalian. Dalam arti kata kita paksakan diri kita dalam beramal soleh. Dan Allah tutup dengan apa? Wa innallaha lama'al muhsini. Dan Allah akan senantiasa membersamai orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah akan tuntun kita. Ya, mungkin awalnya malas jemaah sekalian. Iya, malas. Tapi lihat ketika kita sudah membaca 1 halaman Al-Quran, 2 halaman, kita akan menikmati. Ya. Kita malas awalnya, ya, ketika kita bangun di malam hari. Namun lihat ketika kita sudah berwudu, ya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Ingat, kita akan terus menikmati, dan Allah akan senantiasa membimbing kita di dalam melakukan kebaikan dan amal soleh.
Kemudian yang terakhir jamaah sekalian adalah falyamal amalan salihan wa la yusyrik, masih di ayat yang Al-Kahfi, surah Al-Kahfi ayat terakhir, falyamal amalan salihan, beramal tadi, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ingat, jangan berbuat kesyirikan. Ya. Jangan sekali-kali jatuh ke dalam kesyirikan. Jaga jemaah sekalian. Bagaimana caranya? Ya tadi, perbaiki akidah kita. InsyaAllah kesyirikan akan lenyap dalam diri kita. Ya, perbaiki kemurnian akidah kita, dengan sendirinya kesyirikan akan hilang dalam diri kita. Bahaya jemaah sekalian. Bahaya, ya, orang-orang yang meninggal di atas kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya syurga yang diharamkan, akan tetapi apa? Baunya juga akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat di dalam surah kelima Al-Maidah ayat 72. Di ujung ayat itu Allah mengatakan apa? Innahu may yusyrik billah. Orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah. Ingat, kesyirikan besar. Ya, kesyirikan yang dibawa mati oleh pelakunya. Pertanyaannya sebelum saya lanjutkan, dosa syirik besar diampuni atau tidak? Tidak atau diampuni? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia masih hidup. Yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang jatuh ke dalam kesyirikan besar dan dia meninggal dalam keadaan itu. Harus diperinci jemaah sekalian. Dosa syirik besar diampuni? Enggak Ustaz, enggak. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia bertobat dalam keadaan masih hidup. Paham ini? Baik, kami lanjutkan. Innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kesyirikan, berarti kesyirikan besar, meninggal dalam membawa dosa syirik, faqad harramallahu alaihi al-jannah. Perhatikan, maka Allah mengharamkan apa? Syurga. Wal iyadu billah. Faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar, dan tempatnya di mana? Neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong sedikit pun bagi orang-orang yang berbuat kezaliman, yaitu kesyirikan. Yang terakhir jemaah sekalian adalah tentunya kita memperbanyak doa. Tidak ada jaminan dalam diri kita, walaupun sekarang kita diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan, dalam ibadah. Ingat, di akhir usia kita itu disebabkan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak apa? Doa. Dan ini doa yang harus jangan sampai kita lupakan di setiap solat kita, sujud kita, terutama dalam sujud kita. Perbanyak doa di sana. Allahumma rzuqni husnal khatimah. Hafal jemaah? Allahumma urzuqni husnal, atau Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wakhtim lana bihusnil khatimah. Banyak redaksi doa yang semakna. Tinggal kita mau hafal apa enggak. Harus dihafal jemaah sekalian. Pendek. Ya. Allahumma rzuqni husnal khatimah, atau Allahumma inni as'aluka husnal, atau wakhtim li husnal khatimah, atau bihusnil khatimah. Dan mohon juga dari Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Wa a'udzu bika min su'il khatimah. Hafal enggak ini? Insyaallah hafal ya. Kenapa? Oh iya. Harus dihafal jemaah sekalian, karena ini kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di akhir-akhir usia kita menginginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, perjumpaan yang indah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sebuah keniscayaan harus kita hafal doanya. Harus apa?
Kita pendek juga jemaah, enggak panjang. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan. Ya, kelebihnya mohon maaf. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita sujud memperbanyak doa bahasa Indonesia nggak apa-apa ya Ustadz ya? Baik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berbunyi, aqrabu ma yakunul 'abdi min rabbih wa huwa sajid. Keadaan atau kondisi seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika sujud. Fa'kthiru ad-du'a, maka perbanyaklah doa di sana. Lihat jemaah sekalian, kita berbisik di sejadah kita terdengar di arsy. Bayangkan, apa? Kita berbisik, lirihkan suara kita di sejadah kita, di sujud kita, namun suara kita dengar di mana? Arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kondisi yang paling dekat ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah boleh Ustaz untuk berdoa dengan bahasa Indonesia? Boleh, tapi tidak dilafazkan. Karena ucapan salat di dalam salat itu tauqifiyah, sudah dipaket oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh tercampur dengan bahasa-bahasa yang lain. Boleh, tapi di dalam hati. Innallaha alimum bidzatis sudur. Ingat, kita memiliki keyakinan bahwa Allah mengetahui segala apa yang ada di dalam dada-dada kita. Jangankan kita ucapkan jamaah sekalian, kita terbesit aja Allah tahu enggak? Tahu. Maka sekali lagi, boleh tapi tidak boleh dilafazkan. Namun terus kita belajar sebenarnya. Harus kita apa? Belajar, jangan mentok di situ aja. Belajar, cari doa-doa yang sahih, yang pendek, yang padat maknanya, itu kita hafal, ya. Dan insya Allah dengan Allah berikan kemudahan, kita bisa hafal dan kita amalkan langsung. Ya. Dan ucapan yang terbaik, doa yang terbaik apa? Dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ustaz, saya mau tanya, kalau Hindun itu sahabat Nabi Pak Ustaz? Hindun? Ya. Hindun sahabiyah ya, bukan sahabat. Kalau sahabiyah itu sahabat perempuan. Ya. Hindun adalah sahabat dan beliau masuk Islam. Beliau masuk Islam walaupun beliau memiliki kesalahan yang besar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ketika Fathu Mekah beliau apa? Masuk Islam. Dan makna sahabat itu apa? Yang melihat Rasulullah dan beriman kepada beliau dan meninggal dalam keadaan Islam. Itu makna daripada sahabat. Pak, apa jelas Bu? Jadi Hindun itu laki-laki atau wanita Pak Ustaz? Hindun, ya, perempuan. Oh gitu. Tapi ketika di Indonesia jadi laki-laki. Ya. Baik. Seperti siapa? Maisarah, ya. Itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Tapi ketika di Indonesia jadi perempuan. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi jamaah? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ana ingin tanya ya, apakah beberapa ibu-ibu juga ikut merasakan ya, khusus kaum wanita. Jadi Ana sudah beberapa kali merasakan kenapa ketika kita sedang merasakan enak-enaknya beribadah, ya, ternyata beberapa hari kemudian kita datang bulan gitu loh Ustaz.
Dan ana sering merasakan seperti itu, Ustaz. Ketika lagi enak-enaknya ibadah, tahu-taunya tidak bisa kita teruskan karena datang bulan. Tapi setelah selesai datang bulan, biasa lagi ibadahnya, Ustaz. Tidak senikmat yang sebelumnya. Nah, itu apakah memang sering dialami oleh kaum wanita? Dan kenapa ya, Ustaz, seperti itu ya? Baik, pertama jamaah sekalian, datang bulan atau haid itu merupakan apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu yang harus kita pahami. Apa? Itu dulu yang harus kita pahami dan kita terima, kita sadari. Ketika misalkan kita terus misalkan lagi nikmat-nikmatnya ibadah, ya qiyamul lail kita jaga, baca Quran kita Masya Allah sedang semangatnya, datang bulan, maka kita ucapan yang terindah yang harus diucapkan oleh seorang muslim adalah qaddarallah ma syaa fa'al. Allah yang memberikan takdir seperti ini, yang sebagai kekhususan bagi kaum muslimah. Dan ingat jamaah sekalian, di antara kemuliaan Islam, di antara keindahan Islam itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang setimpal bagi hambanya yang mungkin berhenti beramal karena sebab. Ini yang harus kita sadari. Supaya apa? Supaya kita tidak berputus asa. Allah tetap memberikan apa? Reward di setiap ibadah yang sebelumnya kita lakukan, ya, namun terhenti karena sebuah sebab yang kita tidak mampu untuk menghalanginya. Karena itu dari Allah Subhanahu wa taala, tetap Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa? Ganjaran pahala walaupun kita sedang tidak beramal. Sama dengan ketika kita mukim, ya, kita menjaga salat kita intinya beramal soleh dengan semangat, kemudian kita safar yang bisa menghalangi kita dari rutinitas ibadah yang biasa kita kerjakan. Ingat, Allah terus memberikan argo pahalanya kepada kita. Ketika kita sedang sakit, ya, yang tadi biasanya kita menjalani ketaatan kepada Allah, amal soleh kita rutinkan dan seterusnya, sakit sebulan, ingat jamaah sekalian, Allah terus memberikan ganjaran pahala selama kita sakit, karena niat kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika misalkan setelah habis datang bulan, Ustaz, biasa lagi keadaan kita kok tidak senikmat sebelumnya. Jamaah sekalian, hati kita itu berbolak-balik. Terkadang sedang tinggi-tingginya semangat kita beribadah, terkadang down, futur. Dan ingat apa kata Nabi? Setiap amalan itu ada masa futurnya. Iya, setiap amalan itu ada likulli amalin fatrah. Setiap amalan itu ada masa jenuhnya. Apalagi ibadah jamaah. Dunia aja dengan berserta kemewahannya kita jenuh kadang-kadang. Betul enggak? Jenuh. Kita melakukan healing atau perjalanan jauh ke Eropa. Kalau terlalu sering jenuh enggak? Jenuh, capek. Itu dibarengi dengan kenikmatan yang kita inginkan. Jenuh enggak? Jenuh. Apalagi ibadah yang awalnya berat. Dan mayoritas manusia tidak suka kepada ibadah. Betul enggak? Berat dilakukan. Maka setiap amalan itu ada titik jenuhnya. Dan ingat apa kata Rasulullah? Berbahagialah, beruntunglah seorang hamba yang merasakan kejenuhan di dalam sunnah Nabi. Ingat, kita itu jenuh di mana? Jenuh karena jalan-jalan ke banyak negara? Kalau memang kita jenuh itu biasa jemaah. Kalau kita jenuh dalam beribadah, apalagi di atas sunnah Nabi SAW, itu tanda kebahagiaan seorang hamba. Kenapa?
hadir di majelis ilmu. Betul nggak? Betul. Cas lagi imannya di sini. Jangan ketika down makin jauh. Dan itu dirasakan oleh siapa? Oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah diberikan jaminan surga, tetap mereka itu mengalami pasang surut imannya. Bahkan Abu Bakar mengatakan apa? Ya Rasulullah, ketika aku mendengar nasihatmu di depanmu, keimanan itu puncaknya naik. Tapi ketika sudah bergaul, bersosial sama, pulang ke rumah, orang tua sama anak, suami istri, lupa, lalai lagi. Apa kata Rasulullah? Itu hal yang wajar. Tapi jangan dibikin wajar terus. Wajar Ustaz lalai sampai mentok ke bawah, wajar Ustaz. Jangan. Ini tipuan syaitan. Ya. Ketika ada yang berkurang dari jadwal ibadah kita dari sebelumnya, kita semangat, ingat, cepat cari cepat cari tempat yang bisa mencas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita cari sahabat yang memiliki pola pandangan ke akhirat. Cari sahabat, dekati sahabat itu yang bisa mengingatkan kita dengan kematian, dengan dunia akhirat, dengan kampung akhirat kita, dan seterusnya. Jamaah sekalian, jelas Ibu? Baik, Ustaz, alhamdulillah. tapi kalau sampai jenuh untuk menuntut ilmu bagaimana Ustaz? Kenapa? Jenuh juga Musibah, menuntut ilmu. jamaah. Musibah ya? Musibah besar. Wallahi musibah. Mesti istighfar kali Ustaz ya. Istighfar. Iya. Dan harus kita koreksi diri sendiri. Apa sebab kelalaian yang terus menerus? Apa sebab putur kita yang terus menerus? Mungkin ada dosa yang kita lakukan yang kita enggak sadari. Maka cepat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, cepat berikhtiar, segera memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Karena ingat jamaah sekalian, tidaklah ketaatan itu terhalangi karena sebab dosa dan maksiat kita. Paham? Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup kayaknya. Masya Allah, sudah jam berapa ini? Ini belum dijawab ini. Jawab apa enggak ini? Masya Allah. Ibu-ibu kalau kasih pertanyaan itu enggak tanggung-tanggung. Satu lusin. Ini belum lagi nambah nih, Masya Allah. Baik. Pertanyaan pertama dulu ya. Ustadz, bisakah orang yang telah melakukan dosa besar bisa mendapatkan akhir hidupnya dengan kemuliaan? Bisa, sangat bisa jemaah. Tadi kan saya contohkan siapa? Umar ibn Khattab dan sahabat yang lain. Lihat, sahabat yang lain contohnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat kisahnya siapa? Yang membunuh 100 orang? Ingat kisahnya? Wah, sampai diperdebatkan oleh dua malaikat. Apakah dia sebagai penghuni neraka atau penghuni syurga? Maka malaikat yang memenangi adalah siapa? Penghuni syurga. Belum beramal jamaah sekalian, baru bertaubat saja. Jadi ingat, bisa, sangat bisa bagi seorang hamba yang mungkin memiliki masa lalu melakukan dosa besar, namun bisa meraih kemuliaan yang akhir dari kehidupan yang mulia. Yang kedua, insyaallah, Ustaz, bagaimana mendidik anak agar mencintai Allah? Bagaimana cara mendidik anak agar mencintai Allah? Anak itu peniru ulung dari orang tuanya. Kalau orang tuanya mencintai Allah, maka gampang untuk dia sampaikan kepada anaknya. Gampang, mudah untuk dia sampaikan, dia didik anaknya agar anaknya juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara seorang itu mencintai Allah adalah dengan sering membaca Al-Qur'an.
Man arada ayyuhibballah falyaqra fil mushaf. Kata para ulama, barang siapa yang ingin mencintai Allah, maka baca Al-Quran. Sekarang kita sebagai orang tua, wahai anakku, Anda harus cinta kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Lah kita tidur. Bisa bu? Bisa? Mustahil. Maka kita terlebih dahulu ya mencintai Allah, mengutamakan Allah Subhanahu wa taala, memberikan contoh. Kalau anak kita ya kita ingin dia rajin baca Al-Qur'an di rumah, kita juga harus rajin terlebih dahulu, sering baca Al-Qur'an, mempercontohkan kepada anak-anak kita. Kalau kita inginkan anak kita itu rajin bersedekah, maka kita juga berikan contoh untuk rajin bersedekah. Simpel saja. Ya. Cara mendidik anak agar mencintai Allah, kita juga harus lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apakah benar kita dilarang banyak bergaul? Kenapa Ustaz? Bukankah banyak bergaul akan menambah silaturahim? Dilihat dari kondisinya. Kalau memang pergaulan tidak didasari dengan ketaatan kepada Allah, ketakwaan, maka ini pergaulan yang akan mengikis keimanan kita. Bahkan akan bisa menyebabkan hati kita sakit, bahkan hati kita mati. Kalau pergaulan yang tidak didasari dengan keimanan, ketakwaan, misalkan teman nongkrong, yang dibahas apa? Dunia, hati kita nanti akan apa? Yang tadinya kita cinta akhirat, karena teman dekat kita, banyak kita bergaul dengan teman-teman yang pola pandangannya terlebih ke dunia, kita ikut terseret jemaah sekalian. Ya, tapi kalau kondisinya kita bergaul dengan orang-orang yang berilmu, ya ketika kita bertemu kita diberikan nasihat, ya iman kita semakin bertambah, maka cari teman-teman sebaiknya, sebanyak-banyaknya. Kalau kondisi seperti ini yang kedua tadi, ya, maka lihat kondisi. Boleh bergaul tapi harus selektif dalam mencari pergaulan atau teman. Ustaz, jika kita berjanji memberikan suatu hadiah qadarullah, orang yang kita janjikan meninggal dunia, apakah janji itu terhitung hutang? Apakah tetap harus kita berikan kepada keluarga atau ahli waris? Sedekahkan atas nama dia. Ya, sedekahkan atas nama dia. Jadi misalkan kalau kita janji uang atau materi atau barang, maka kita hargai barang itu, kita sedekahkan ke orang-orang yang membutuhkan atas nama yang kita janji ketika beliau masih hidup. Wallahu a'lam. Ini Ustaz, bagaimana motivasi anak agar senang baca Al-Quran? Sama tadi ya? Udah di. Baik jamaah sekalian, yang belum ana jawab, ana mohon maaf. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk terus beramal saleh, hati yang istiqamah, dan tentunya jemaah sekalian terus kita memperbanyak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terus membimbing kita di setiap niat baik kita, amal saleh kita yang akan memberikan dampak positif ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengokohkan ucapan kita, ucapan yang mulia kalimat la ilaha illallah, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Dan itu semua dambaan kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata. Saya mohon maaf kepada jemaah sekalian. Ana mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.